Kembali bersama kami, pemirsa. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat, karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurrofiq menyegel pabrik kimia akibat pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit dan gugatan terhadap pabrik tersebut. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurrofiq beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Caletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan.
Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ahli dari kubu Roy Suryo CS Bonatua Silalahi hari ini mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya, KPU Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten, ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Sebelumnya, KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar, ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu, ya, Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon dari Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta.
Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua sidang meminta hadirkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Yang F adalah persoalan. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membantah terima fee ijon sebesar 30% dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Hal itu disampaikan Hovifah saat jadi saksi dalam sidang di PN Tipikor Surabaya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Hovifah datang untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mengecar Hovifah dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya termasuk tudingan bahwa Hovifah menerima fee ijon sebesar 30%. Namun dalam sidang Hovifah membantah hal tersebut. Jadi apa yang dituduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ini menjerat 21 tersangka. Satu diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejagung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejagung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah memperingatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun pada 17 Juni 2022 silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan dari BPN. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome.